Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Sahabat madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah melebihkan manusia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yaitu dengan diberikannya karunia yang sangat besar berupa akal dan hawa nafsu. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mempergunakan akal kita untuk mentadaburi, untuk berfikir, untuk bermuhasabah terkait tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi, hingga akhirnya sampai pada titik di mana hanya Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Lalu bagaimana dengan hawa nafsu? Firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 53, Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika dalam diri setiap manusia terdapat hawa nafsu dan hawa nafsu senantiasa mendorong kepada keburukan, maka dalam diri setiap manusia terdapat sesuatu yang senantiasa mengajak dia kepada keburukan, yang senantiasa menyuruh dia untuk menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang nyata adanya, seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Artinya, barang siapa dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah akan bukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk tersesat, maka Allah jadikan dadanya sempit dan sesat seperti ia sedang mendaki ke langit. Dari ayat tersebut, ternyata saat turun hukum-hukum Allah, pasti akan ada sebagian manusia yang tidak menerima ketentuan-ketentuan Allah. Pasti ada sebagian manusia yang merasa berat untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah muncul konsep bahwa manusia harus senantiasa memerangi hawa nafsunya, harus bisa menundukkan hawa nafsunya agar bisa konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kiat-kiat kita untuk melawan hawa nafsu? Yang pertama yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Insan, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, di ayat berikutnya, maka bersabarlah terhadap ketentuan-ketentuan Tuhan. Jadi poin pertama yaitu bersabar. Ayat ini unik teman-teman, di mana Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling mulia, yang paling fantastik untuk kita, diturunkan kepada Nabi terbaik, diperuntukkan untuk umat terbaik di antara umat-umat Nabi yang lainnya. Tapi Allah katakan di ayat berikutnya, maka bersabarlah terhadap ketentuan-ketentuan Tuhan. Allah tidak mengatakan maka berbahagialah, maka bersyukurlah, maka bergembiralah. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk bersabar terhadap ketentuan-ketentuannya. Karena Allah mengetahui bahwa dalam diri setiap manusia terdapat hawa nafsu yang condong kepada keburukan. Yang kedua yaitu dengan berpuasa. Seperti yang kita ketahui bahwa puasa adalah ibadah di mana kita menahan lapar, menahan haus, serta menahan hawa nafsu. Dan semoga diberikannya kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan kali ini dapat menjadi sarana untuk menahan hawa nafsu kita, belajar mengendalikan hawa nafsu kita, menurunkan ego kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir yaitu yang ketiga, dengan senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita dalam setiap perlakuan kita. Setiap apa yang kita kerjakan, Allah selalu melihat. Maka jika sifat itu sudah tertanam dalam diri kita, mata kita tidak akan digunakan untuk hal kemaksiatan. Saat kita melihat sesuatu yang tidak pantas, astagfirullah, Allah melihat saya. Saat
saat mulut kita akan digunakan untuk mengucap hal-hal yang kotor, astagfirullah, Allah selalu mengawasi saya. Saat tubuh kita mau digunakan untuk kemaksiatan, astagfirullah, Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Jika hal itu senantiasa tertanam dalam diri kita, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita pertolongan agar kita senantiasa istiqomah berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.